Oke, halo kerabat lampion. Kembali lagi bersama gua Kopling selaku host yang akan membawakan cerita horor atau podcast horor pada malam hari ini. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman mempersiapkan cemilan dan kopi. Dikarenakan cerita pada malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Oke, cerita pada malam hari ini adalah cerita di mana narasumber mempunyai pengalaman spiritual yang ia jalani untuk mendapatkan satu kehidupan yang layak dan pusaka yang ia cari. Seperti apa kisahnya, kita langsung mempersembahkan narasumber untuk langsung bercerita ke kerabat lampion. Halo, selamat malam. Hai Kak. Dengan Kak siapa? Feby. Kak Feby. Oke. Kak Feby mempunyai pengalaman atau cerita spiritual yang cukup menarik nih. Cerita Kak Feby adalah ingin memperbaiki hidup atau hidup yang lebih layak lah dengan cara yang bisa dikatakan jalan pintas. Iya, benar. Oke, bisa langsung diceritakan Kak ke kerabat lampion. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Gini, jadi emang sebelumnya kan saya ada kerja yang mungkin monoton ya, begitu-begitu aja. Terus sebenarnya sih aku bukan tipe orang yang mudah bercerita sama seseorang, tapi karena berhubung untuk saat itu deket sama beberapa teman dan salah satunya itu dia welcome. Akhirnya saya mencoba keluh kesah. Saya cerita, awalnya sih ngeluh aja sih. Gimana ya, pengen jauh lebih baik dari sekarang. Terus akhirnya dia tuh spontan ngasih tahu, ya udah ikut aku aja. Saya pikir di situ tuh dia mau kasih kerjaan yang lebih layak. Dia nggak to the point, mau ngasih tahu bahwa ini loh aku punya kenalan orang pinter gitulah. Akhirnya di situ saya langsung minat. Karena merasa capek ya, padahal di situ singkat, saya cuma bilang kapan ya jauh lebih baik dari sekarang, capek gitu, karena ngehidupin semuanya itu sendiri. Terus kebetulan teman saya tuh, ya udah ikut aku besok gitu doang. Belum tahu tuh Kak Feby mau diajak kemana, mau ketemu siapa, belum tahu sama sekali. Iya betul, belum, karena ini pengalaman pertama kali ya, semoga yang terakhir juga. Terus akhirnya besoknya saya nagih, gimana nih jadi nggak, katanya mau ngenalin, ngenalin teman. Ya udah agak sorean ya, kalau bisa malam sih, lebih baik malam gitu. Sebenarnya sih agak kepikiran yang aneh-aneh juga, kenapa sih harus ketemunya malam gitu? Yang namanya mau kerja itu kan biasanya pagi kalau nggak siang kan. Ini kok malam? Ya udahlah, karena udah menggebu-gebu, percaya aja. Oke lah, udah janjian habis isya. Akhirnya dia tuh mau ngejemput gitu loh, karena pikirnya aku kan yang butuh, harusnya aku yang datang, tapi dia teman aku tuh kayak semangat banget gitu. Iya, semangat banget. Ya udah, aku jemput aja ya. Oke lah, aku pikir gitu. Aku dijemput, aku pikir kok tempatnya agak surem gitu ya. Tapi ya udahlah, tak hilangin negatifnya tuh. Nanti kamu bakal ketemu, nanti kamu relax aja, apa yang dia tanya, apa yang dia mau, yain aja, kata dia gitu. Ya udahlah, aku percaya aja pas itu. Pas awal-awal udah kenalan, suruh ngebeliin rokok tuh, rokoknya kretek kan. Terus kok kenapa aku harus ngasih modal rokoknya yang beginian gitu? Harusnya kalau mau nyogok itu kan minimal itu uang atau apa gitu kan, ini kok rokok gitu. Tapi udahlah aku tiba-tiba ngilangin negatifnya aja. Orangnya agak serem sih. Orangnya agak serem. Oke, berarti Kak Feby udah langsung ke tempatnya nih? Langsung. Jadi habis dijemput itu? Iya, habis dijemput tuh langsung ke orangnya. Terus emang aku tuh nggak nanya-nanya yang aneh-aneh, enggak sih. Cuman di tengah perjalanan kita ke warung beli rokok gitu. Ya udah, rokoknya apa?
kenapa sih nggak uang aja gitu. Udah nurut aja, oke lah. Udah nyampe orangnya, kenalan, terus akhirnya to the point kan orangnya nanya, kesini mau ngapain, mau apa gitu. Ya. Pas sampai di tempat tuh ya. Tapi ya udah nurut aja apa pertanyaan dia tuh. Aku jawab, ya saya kerja, pengen jauh lebih baik, lebih layak ngurusin anak karena semuanya apa-apa sendiri. Akhirnya oke, nanti dipersiapin karena berhubung ini baru dateng ngobrol. Next kesini malam Jumat Kliwon, kebetulan itu malam Jumat Kliwon aku datang lagi bawa bunga 3 rupa sama uang. Pas awal-awal emang nggak banyak ya, awal-awal nggak banyak. Udah kata dia bawa sekian aja, sama yang penting bunga. Terus sempat nyusul itu ada jarum juga. Itu berarti setelah Kak Feby ke kediamannya di hari yang pertama tuh ya? Iya, setelah berarti aku bawa persyaratannya tuh setelah hari keduanya. Berarti setelah itu bisa dikatakan orang pinter lah ya. Iya. Orang pinter itu meminta syarat nih. Iya, minta syarat dia. Dia ya udah berjalan aja karena dia nggak bilang syaratnya begini enggak sih. Tapi next malam Jumat kamu kesini bawa ini. Aku aku bilang ya udah aku bawa. Nah itu setelah aku bawa itu, udah itu nggak tahu lah apa yang dia baca, nggak ngerti aku itu. Terus pengen apa, ya aku nggak muluk-muluk, pengennya pokoknya jauh lebih baik dari sekarang aja. Terus akhirnya yang kedua, ini kok gimana ya, aku panggilnya Mbah ya, ini gimana Mbah, masih sama gitu, masih sama. Setelah ritual itu dilakukan sama Kak Feby, udah sempat menjalani hidup seperti biasa lagi nih berarti. Terus nggak dirasain. Tapi dia tuh kasih syarat untuk setiap malam Jumat itu harus mandi kembang. Sama ya, mandi kembangnya itu 3 rupa. Sama dikasih minyak. Dari sana dia ngehargain tuh minyaknya, harganya sekian gitu. Aku bunganya 3 rupa, dikasih minyak juga. Cuma beberapa tetes dimandiin. Terus akhirnya karena beberapa hari nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan. Akhirnya datang lagi, gimana nih Mbak, kok masih sama ya, nggak ada perubahan gitu. Gimana kerjaannya, nggak ada perubahan. Terus gimana nih, aku kasih pusaka mau nggak? Pusaka itu apa? Karena memang nggak tahu ya, karena itu awal datang ke situ juga. Ya pusaka itu malah lebih bagus lagi gitu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu ucap, nggak lama nanti bisa kesampaian. Ya dengan catatan kayak gitu juga, mandi kembang juga. Tapi nanti kamu dapat pusakanya ada syaratnya lagi, harus ngeluarin uang sekian gitu, tambah besar kan? Tambah besar karena ini emang kenapa kok tinggi banget Mbak? Aku bilang, ya karena kerjanya kan beda. Kalau yang kemarin-kemarin cuma ngejalanin, cuma mandi kembang sama baca mantra, kata dia badan aku tuh bisa dibilang skeptis ya, karena bodoh amat sama hal-hal kayak gitu. Berarti kamu harus kerja keras, kata dia gitu. Kalau mau instan, pakai pusaka itu. Akhirnya saya nurut tuh, karena mungkin udah ini ya. Udah capek sama ritual-ritual sebelumnya. Iya, jadi ya udah. Apa iya kali ya, mungkin kalau aku dapat pusaka ini, aku bisa ngehidupin aku dan anak aku tuh jauh lebih layak lagi. Saya nurut aja, butuh uang berapa, terus persyaratannya apa gitu. Saya turutin itu sama saya balik. Kalau harus kapan ini? Harus malam Jumat Kliwon. Sama ya, hari-harinya juga ya. Pas sebelumnya harus malam Jumat aja gitu. Karena ini harus ambil pusaka, harusnya malam Jumat Kliwon. Aku pikir itu harus malam Jumat Kliwon Mbah, nggak bisa hari-hari biasa ataupun malam Jumat biasa, karena aku pengen lebih cepat lagi gitu, nggak bisa, karena ini harus ketemunya sama sesepuh, kata dia gitu. Akhirnya saya oke lah, aku ngiyain. Itu malam Jumat Kliwon aku bawa bunga 3 rupa juga,
rokok sama uang yang dia minta. Kalau boleh tahu Kak, kisaran berapa waktu itu dia mintanya si orang pintar ini? 1 juta. 1 jutaan. Iya, Oke. karena sebelum Dalam bentuk uang atau mahar tuh Kak? ya maksud dia sih mahar, tapi maharnya itu uang. Oke. 1 juta. Tapi sebelumnya yang udah beberapa kali itu banyak. Yang 200, 500, harus beli minyak 500, 300 kayak gitu. Jadi nggak cukup sekali 2 kali aku datang. Yang terakhir itu dia kasih mahar 1 juta. 1 juta itu nanti kamu jangan kaget harus masuk ke hutan. Nanti kamu ke hutan nggak sendiri, kamu bisa minta bantu sama siapa orang yang dipercaya Buat nemenin. Karena nanti di dalam hutan itu setelah masuk kamu harus gimana caranya kamu tuh harus ngehindar dari makhluk itu biar nggak nabrak. Oke. Karena memang posisinya nanti aku harus menclok sana sini dari pohon satu ke pohon yang lain. Di situ aku memang sebenarnya belum maksud sih, karena yang ngebawa teman aku akhirnya sebelumnya diceritain dulu, soalnya nanti itu orang berubah wujud katanya gitu. Si orang pintar ini. Oke. Katanya dia nanti berubah wujud, jadi makhluk yang bukan sebenarnya dia. Pokoknya nanti refleksnya harus cepat gitu, siap-siap kalau pas dia menclok dari pohon satu ke pohon yang lain, aku tarik kamu harus cepat gitu. Akhirnya di situ udah mulai gitu kan. Waktu itu suruh baca mantra dulu. Baca mantra dulu sebelum masuk hutan. Setelah masuk itu dia mulai nih, nggak tahu dia salaman aku, dia punya mantra sendiri. Suruh ngejemin mata. Habis selesai lepas tangan, harus lari secepat mungkin kemana terserah aku katanya. Pokoknya ngehindar agak kejauhan. Nah di situ setelah dia baca mantra, lepas itu aku lari kencang banget tuh, ngumpet di semak-semak. Aku sempat ditarik sama temen aku, jangan terlalu ke semak-semak. Saya pikir itu tuh barangkali ada hewan-hewan yang berbisa ya, tapi ternyata dia ngecari kamunya tuh lebih gampang kalau di semak-semak. Kalau dia semakin menghindarnya ke semak-semak, justru dia nyarinya tuh kamu gitu. Justru ngincernya tuh kamu biar gimana caranya tuh nabrak. Itu sempat hilang juga itu aku di situ. Lepas dari tangan teman aku. Sempat berpencar lah. Iya. Karena aku pikir awalnya itu lupa kan. Aku sempat ke semak-semak maksud aku kan ngehindar. Lah ternyata di situ teman aku nyari-nyari, untungnya ketemu juga sih. Karena dia udah mulai loncat kan. Loncat ini dalam artian dia naik pohon. Naik pohon dia. Terus lompat dari pohon satu ke pohon lain. Di situ aja. Jadi pas pertama dia sempat ngejar aku kan, karena aku tuh salah ngumpet di semak-semak itu kan. Sempat jatuh. Untung ternyata teman aku tuh di sebelah kan, di sebelah aku sempat nabrak temen aku ditarik gitu. Aku ditarik, jangan lepas dari tangan aku kata dia gitu. Kata temen aku tuh, pokoknya kamu gandengan yang kencang, terus jangan terlalu ke semak-semak, dia tuh ngejar lu kata gitu. Iya sorry aku nggak tahu, aku bilang kayak gitu kan. Di situ tuh kamu pokoknya jangan lengah, karena kamu harus ngeliatin kemana itu makhluk tuh kemana gitu. Sempat bisik-bisik gini sih, itu orang tadi bukan sih, karena tiba-tiba tuh berubah wujud, itu rambut tuh panjang banget sampai ke lantai lah. Kan? Dia sebenarnya mbah itu tuh rambutnya segini lah, enggak yang panjang banget kan. Rambutnya berubah jadi panjang banget sampai ke lantai-lantai kan, sampai ke tanah. Aku herannya, aku nggak pernah dilihatin makhluk yang seperti itu, tapi kok ini orang bukan gitu. Sempat jangan bengong kata dia tuh, jangan bengong kayak gitu, jangan bengong karena nanti yang ada dia nanti pindahnya ke aku yang lagi bengong gitu. Makhluk yang ada di orang pintar ini tadi. Iya, kata temen aku, lu jangan banyak jangan heran lah pokoknya jangan kosong gitu. Ya udahlah, akhirnya aku hilangin rasa itu kan. Rasa aneh dari makhluk itu benar-benar rambutnya sampai ke tanah. Jadi dia naik
itu bener-bener kilat banget loh. Jadi nggak layak orang naik pohon ya. Naik pohon masih ada jeda. Inilah pohonnya ya. Itu tuh bener cepet banget gitu loh. Cepet banget. Dia turun pun dia posisinya kepalanya di bawah. Kebalik posisinya. Dan itu padahal cuma batang segini doang. Kan kecil banget kan, nggak mungkin. Nggak mungkin kan kalau orang wajar manusia itu nggak mungkin kan. Ini pohon masih jejak ke atas, itu orang naik juga. Ini pohon tuh nggak bener-bener turun, masih jejak juga. Dia turun pun posisinya kepala di bawah, otomatis rambutnya dulu kan. Jadi posisi dia loncat itu, dia kadang dari pohon ujung pohon bisa loncat ke pohon yang lain, bisa dia turun lewatnya tuh dari bawah. Kalau pas posisinya aku misah ataupun meskipun masih gandengan ya, agak jauh dari temen aku seperti ini, dia bisa ngejar aku tuh dari bawah posisinya. Makanya kadang kan refleksnya harus cepet. Makhluk itu tuh bisa ngejarnya tuh dari mana bawah. Gitu. Dari bawah kan kelihatan tuh, cuma ya kedengeran srek-srek gitu doang kan. Per berapa detik doang itulah, cepet banget. Itu kegiatan itu berlangsung berapa lama, Kak? Lumayan lama sih, capek bangetnya karena kita tuh benar-benar kejar-kejaran. Karena dia sebenarnya prosesnya itu tuh dia mau ngedapetin pusaka itu. Kata dia tuh ngedeteksi di mana pusaka itu harus dia dapetin. Awalnya juga kurang ngerti sih, maksudnya pusaka itu aku pikir di bawah tanah atau gimana kan, tapi kok posisinya dari atap pohon ke pohon yang lain. Kalaupun turun, dia lewatnya tuh di tanah. Posisinya gitu kan. Pada akhirnya dapet di pohon bambu. Yang dia sempat kena gitu katanya. Sempat kena di pohon bambu. Di pohon bambu itu aku suruh ngedekat. Sebelum dipotong, suruh ngedekat, cuman nggak boleh deket banget. Oh itu dikasih tahu atau Kak Feby tuh nyari sendiri? Jadi dia tuh ada partner juga. Tapi adiknya dia sendiri, bukan orang lain. Dia posisinya mantau si orang pintar itu. Pokoknya kalau semuanya aku udah manggil, berarti udah aman karena pusakanya udah ketemu. Pas selang 1 jam itu, ya menurut aku sih lumayan lama ya, karena itu benar-benar harus lari gitu karena ngumpet kan. Sedangkan, bisa dibilang semalaman lah ya. Iya semalaman, dan itu prosesnya lebih dari jam 12 malam sih. Sampai jam 1-an. Jam 1-an itu memang dia nyarinya di tengah malam. Nah, posisinya kan malam Jumat Kliwon itu ya. Udah gitu setelah ngedapetinnya tuh di apa sih namanya, bambu itu kan ada sket-sket gitu kan. Itu batunya itu pusakanya itu di tengah-tengah, tapi dia belum ngasih tahu bahwa itu tuh pusakanya jenisnya apa. Kata dia itu karena jenisnya bisa keris, bisa batu, ataupun benda-benda yang lain nggak kelihatan gitu. Dan emang ya iming-imingnya si orang pintar itu, kenapa akhirnya mau bisa masuk ke badan kita pusaka itu. Kalau misal orang pintarnya itu ngasih taunya sih bisa dimasukin ke jidat sih. Kalau misal nanti ritualnya kamu semuanya lancar, itu nanti bisa masuk sendiri gitu. Dengan mantra yang aku bacain yang didapat sama orang pintar itu. Tapi setelah itu Kak Feby udah nemuin nih langsung nih pusakanya nih. Tapi belum bisa aku pegang. Belum bisa aku pegang karena dia harus ngasih mantra juga ke pusaka itu. Akhirnya setelah udah dapet itu aku juga harus bongkar sendiri, terus ngecek sendiri kan, karena ya mungkin orang pintar itu yang dimaksud tuh biar aku tuh nggak tipu-tipu loh gitu. Kamu bisa ngecek sendiri kalau itu tuh benar pusaka yang aku dapetin, yang nantinya akan dibawa pulang kamu kayak gitu. Dan itu akhirnya setelah ketemu itu, memang aku yang bongkar sendiri. Itu suruh coba dikocok dulu, emang benar ada nggak. Kalau ada suaranya berarti memang udah didapat. Kalau misal
kamu bambu itu dikocok, nggak ada ya berarti emang harus diulang lagi. Ritualnya? Iya. Wow, oke. Dan kebetulan emang itu dapat sih pas malam itu juga. Pikirnya aku, aduh, sempet capek ya, maksudnya prosesnya gini amat ya. Tapi ya aku pikir mungkin kebayar juga lah sama yang aku mau, memang harusnya seperti itu. Ya oke lah. Ya mungkin dengan rasa capek aku yang selama ini pengen jalan pintas ya Kak. Ya udah aku nurut aja. Cuman mungkin udah kedoktrin juga yang tadinya nggak percaya. Seperti itu ya. Sekalinya ketemu malah capek sendiri. Iya. Ribet banget, tapi aku pikir mungkin bakal kebayar lah ya. Karena memang benar-benar aku pengennya ya udahlah, aku kayaknya emang ngerasa capek banget selama ini, semuanya papa sendiri, aku ngurusin anak aku sendiri, pengen ngehidupin anak aku yang jauh lebih baik lagi, pengen ngerasain yang ngurusin anak lebih layak lagi ketimbang aku yang sekarang gitu lah intinya. Makanya ya udah nurut aja tuh Kak. Jadi persyaratannya ini harus beli ini, harus ngehafalin mantranya gitu. Padahal aku tipe orang yang males ya, baca tulisan banyak aja bener-bener sungkan. Tapi berarti setelah Kak Feby melewati hari di Jumat Kliwon ya? Iya, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu, setelah itu paginya Kak Feby udah ngebawa pulang nih pusakanya nih. Iya. Iya, udah bener. Dibawa pulang dan udah udah jadi hak milik Kak Feby lah. Iya udah. Tapi tetap harus kontrol lagi dan kontrol lagi. Kontrolnya itu seperti apa? Karena dia pengen tahu perkembangannya. Pengen tahu perkembangannya, bener nggak nih udah dijalanin setiap malam Jumat, harus ngemandiin pusaka itu kan, harus mandiin pusaka itu sama dikasih bunga. Oh ibaratnya untuk ngasih makan si pusakanya. Iya, termasuk ngasih makan aku, dengan aku harus makan kembang juga. Oh gitu. Iya, tapi enggak, itu kan dikasihnya kan bunga 3 rupa. Kasih bunga 3 rupa itu nggak harus 3 rupa juga yang aku makan. Tapi mawar atau melati, kalau melati itu 3 bunga, kalau mawar itu kan per helai ya, namanya bunganya aja kan? Per daun lah ya. Iya. Itu bunga mawar paling enggak ya 3 dimakan gitu. Sama mandi kembangnya dikasih minyak itu juga yang dikasih sama dia. Dan itu Kak Feby ngejalanin itu selama berapa lama Kak? Setelah itu? Nggak lama juga ya, setengah tahun. Dan berasa efeknya atau gimana di Kak Feby? Ada. Pas awal-awal gitu kan ada. Ada. Surut lagi nih, datang lagi. Tapi memang kontak terus kan sama orang pintar itu kan. Harus kesini lagi. Ketika Kak Feby ngerasa kayaknya udah redup nih gitu ya, baru kontrol lagi. Gitu. Harus kontrol lagi emang. Jadi kayak sakit ke dokter gitu kan, harus absen lagi, kontrol lagi gitu. Tapi emang sebelumnya dikasih tahu tuh sama orang pintar itu kan. Ini pertama kali ngedapetin, nanti bakal kayak gini, jangan kaget kalau misal. Kan kebetulan di rumah ada saya, terus ada yang ngasuh anak ya di rumah. Jadi bertiga kan. Dia udah ngasih tahu nanti kalau next hari-hari sesudahnya ada yang bakal nyerupain aku. Kalaupun aku nggak di rumah, itu bakal keliaran tuh di rumah. Karena yang ngasuh nggak tahu ya. Ya udah dianggapnya Kak Feby yang iya. Gitu. Setelah aku pulang, aku beneran nih pulang nih. Tadi udah pulang kok ini ya keluarnya lagi tuh nggak tahu gitu. Sedangkan pintu gerbang kan emang kedengeran banget sampai dalam rumah pun kedengeran kan. Ya keluar masuk pintu tuh nggak kedengeran, tiba-tiba di dalam. Terus tiba-tiba nggak ada, kok masuk lagi, nggak lihat keluarnya, masuk lagi. Aku pikir karena sebenarnya kan udah dikasih tahu nih sama orang pintar itu, cuman karena mungkin sayanya terlalu skeptis lah ya. Enggak ngelupain pesen-pesennya sama mbahnya gitu. Kan harusnya diterapkan sama aku kan. Oh ya bilang aja iya tadi keluar lagi gitu kan. Enggak, jadi
orang baru aja pulang, orang Oke. ini juga baru pulang gitu. Enggak, tapi tadi tuh masuk gitu. Malah jadinya Jadi kayak selek, iya kan, iya. sempat salah paham kayak gitu, terus sempat ya itu berhari-harinya tuh sempat lupa juga. Akhirnya aku ngomong, ya kenapa sih kok sering ada kayak gitu, kan udah dikasih tahu. Oh iya ya, sempat lupa tuh. Oke. Akhirnya di situ ya udah beli minyak lagi tuh, harus kasih mahar lagi. Ya kontrol terus itu Kak. Iya, Rutin tuh ya, setengah tahun tuh ya. Iya. Oke. Terus pada akhirnya sempat hilang tuh Kak Apanya nih? pusakanya itu. Oke. Capek. Aku tuh mau ringan, kenapa jadi tambah capek Iya. gitu? Karena harus kayak gini. Paling enggak kan berarti aku selama ini kan nggak pernah ninggalin anak ya, kecuali kerja. Kalaupun aku keluar bukan urusan kerja tuh pasti ikut. Oke. Kayak yang ngasuh juga kan, Mbak kok jadi, maksudnya di luar kerja sering aku tinggalin lama gitu. Biasanya kalaupun izin keluar sebentar ya emang sebentar, lama gitu. Itu ribet lagi Kak persyaratannya setelah punya pusaka itu. Apa itu contohnya? Melek 3 hari, nggak boleh tidur, Wow, suruh begadang ya. suruh begadang. Oke. 3 hari nggak boleh. Ya mungkin kalau ngantuk wajar kali ya. Cuman jangan ketiduran ataupun sengaja tidur itu nggak boleh. Jadi Oke. setelah dapat pusaka itu tuh persyaratannya itu harus melek sama puasa. Oke. Itu yang ngerasain kok tambah rumit banget ya gitu loh. Tujuan dari itu semua untuk merasakan dari si pusakanya Energi pusaka itu. Oke. Dan sekarang Kak Feby sudah memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan beraktivitas ya kayak seperti orang normal pada biasanya ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya itu juga nggak gampang juga Kak untuk melepas ngebersihin itu. badan gitu Oke. ya. Karena kan ngerasa aku tuh ada yang ngikutin nih. Setelah semenjak itu kan mungkin terlalu lalai juga ya. Terus udah lepas komunikasi juga sama mbahnya itu kan. Aku pikir lah udahlah capek gitu. Itu sempat dilakuin itu beberapa kali puasa. Dan puasanya itu harus milih mau air atau mau buah. Paham nggak Kak? Kurang paham. Kurang paham ya. Itu puasa itu untuk melakoni supaya kakak tuh menghilangkan memperkuat sama pusaka yang tadi itu. Oke. Jadi sebelum aku pegang ya udah aku pegang, cuman untuk memperkuat pusaka itu dengan menyatu badan aku sendiri biar bisa gimana caranya biar pusaka itu masuk ke badan. Jadi misal syarat yang dikasih sama mbahnya itu bisa selesai syarat itu, nanti setelah aku baca mantra itu bisa langsung masuk sendiri tuh Kak. Oke. Jadi ketambahnya itu bisa masuk tuh di jidat. Baca mantra, tempelin pusaka itu, masuk ke badan kita, udah. Jadi orang ngelihat aku tuh katanya cantik banget pokoknya. Cantik banget pokoknya. Dan selama setengah tahun itu belum pernah kejadian seperti itu Kak? Karena gagal. Oke. Gagal dalam arti kedua, ketiga udah selesai Kak. Udah selesai, syaratnya udah terpenuhi ya. Sampai ngemandiin. Sampai ngerawatnya lah. Ngerawatnya. Toh juga kok nggak ada ini ya, belum ada yang kelihatan wow dari aku tuh. Efeknya gitu Efeknya. ya. Oke. Capek sendiri juga kan Kak. Aku tuh nggak mau niatnya tuh nggak mau ribet. Mau hidup singkat tapi nggak mau ribet gitu. Kok makin ribet? Ya udah aku lalain aja itu batu itu. Oke. Terus setelah itu Kak Feby usahanya apa untuk melepaskan batu itu dari Kak Feby? Kebetulan yang kedua itu ketemu orang tiba-tiba bisa baca lah. Aku tuh tujuannya apa gitu? Enggak, jadi nggak ada niat aku tuh mau ngebersihin badan, tapi setelah ketemu sama orang tuh katanya aku tuh rusak banget. Kelihatan capek, kelihatan kebaca lah sama orang itu, kebaca. Terus harusnya gimana ya? Dia tuh tahu, oh kamu sebelumnya begini-begini ya, main ritual ya kayak gitu. Aku tahu ya, aku pikir.
Ya kalau bisa, kalau pengen cara ngebersihin gimana ya? Itu bisa dibersihin nggak? Mungkin sebenarnya kalau yang pas pertama kamu ngejalanin dengan bagus, mungkin jauh lebih baik. Mungkin karena kamu syaratnya terlalu berat, capek kali ya, jadinya lalai gitu. Terus nggak ada nggak diserahin sama mbahnya itu. Jadi udah aku lupain aja. Jadi batu itu tuh kamu dapat yang seperti ini, jadi kebaca tuh, aku tuh kebaca sama orang yang ketemu yang kedua itu kan. Kamu dapat pusaka ini, terus di mana? Hilang. Aku bilang hilang. Itu nggak hilang. Dia berubah wujud. Jadi yang dimaksud pusakanya itu nggak hilang, masih ada di lingkungan hidup kamu. Tapi dia ngerusak karena kamunya tuh nggak ngurusin. Malah makin memperburuk. Kalau bisa, ya mau bersih nggak usah diisi yang begitu-begitulah. Kamu udah baik kok. Allah tuh nggak bakal usahanya kamu tuh nggak bakal mengkhianati hasil. Kalau kamu nggak capek berdoa aja, beribadah. Oh nggak sejahat itu kok. Akhirnya ya udah ada niatan untuk membersihin badan aja kak. Proses lagi tuh, tapi nggak serumit dari yang seperti awal-awal kan. Apa itu Pak prosesnya? Ya prosesnya kamu tuh kasih mahar dia tuh berapa gitu. Waktu itu. Sebenarnya tahu yang mau ngebersihin badan aku sebenarnya tahu, ngetes aku kan, kamu kasih berapa. Enggak segitu. Dikasihnya segini. Tak ingat-ingat lagi, jangan sampai lupa loh, ngamuk dia gitu. Dan memang nggak gampang kak. Kalau mau, ya udah diturutin aja. Jadi yang mau bersihin badan aku tuh ternyata komunikasi sama yang pusaka itu, menyerupai yang tadinya batu tuh bukan hilang, menyerupai kan? Itu menyerupai apa kak? Jadi makhluk. Manusia kan? Bukan manusia. Ya makhluk halus yang nggak kelihatan. Cuman karena dia nggak diurusin, yang tadinya udah niat aku mau ngurusin kan aku lalai tuh karena capek kan, persyaratannya tuh aneh-aneh. Jadinya ya udahlah, pikirnya aku udah bodo amat lah, udah selesai. Aku pikir aku udah nggak komunikasi sama mbahnya, dia menghilang sendirinya gitu loh kak. Ternyata salah juga. Malah harusnya memperkeruh suasana. Aku pikir harusnya dari awal tuh kak, kamu tuh nanya ataupun teman kamu yang ngebawa kamu tuh harusnya ngasih tahu nanti efeknya gimana. Enggak ada. Dia tuh ya udah cuma ngenalin, kamu pengen instan seperti ini, udah selesai, udah sendiri-sendiri. Semenjak itu teman aku juga bodo amat. Sama Kak Febinya? Iya, bodo amat. Dia jalan kehidupan sendiri, aku sendiri. Aku pikir ya udah nggak ada masalah. Ternyata memperkeruh kak, gitu loh. Kayak yang aku makin suram aja lah. Proses pembersihan itu berlangsung berapa lama kak jadinya? Lumayan ya, ada setengah tahun kayaknya. Berarti digabungin setahun tuh ya? Iya. Dari yang dapat sampai bener-bener hilang. Iya. Malah lebih ngerasain enak tuh setelah dibersihin. Ya percaya nggak percaya kak. Dari awal pun kan aku memang nggak percaya kan, gitu. Nggak percaya, tapi nekat. Terus yang ketemu keduanya, aku pikir awalnya sempat ragu juga karena yang pas pertama itu kan, aku bisa dikatakan gagal lah. Iya. Ya, tapi yang kedua ketemu itu sebenarnya nggak gagal. Kalau aku mau ngerawat yang aku dikasih itu, bisa kamu jadi orang yang benar-benar tinggi banget gitu loh. Kalau kamunya ngurusin, dia marah karena kamu nggak ngurusin, karena dia juga malu mau diurusin karena kan udah perjanjian tuh kak. Kamu ikut, jadi kan harusnya tanggung jawab tuh kak. Karena aku di situ nggak tanggung jawab, ngerasa aku capek, aku lalai, nggak diurusin, ya udah kan marah. Sama aja kayak aku nih ngajak orang jalan, minimal kasih minum, dia nggak dikasih minum, paling nggak kan ditelantarin aja kan pasti ngedumel kan. Ya nggak beda jauh sama itu. Setelah perjanjian itu kamu nggak ngurusin, sebenarnya kamu bisa tinggi banget gitu loh. Kamu jadi orang yang benar-benar apa yang kamu mau, bahkan melebihi. Tapi karena kamunya lalai dan ngerasa capek, terus nggak ada seserahan sama yang punya makhluk itu kan harusnya
Mbah aku nggak sanggup nih, aku serahin aja, aku mau sampai di sini aja. Aku nggak ada tuh Kak. Nggak ada basa-basi ke situ ya? Harusnya bukan basa-basi sih, tapi poin sama mbahnya harusnya diserahin gitu. Mbah aku capek nih, maksudnya kayaknya aku mau stop di sini aja. Harusnya kan Harusnya serah terima itu. serah terima, tapi ternyata kan lalai gitu aja, jadi makin memperkeruh gitu Kak. Gitu. Berarti setelah proses pembersihan itu sampai sekarang udah bener-bener pure bersih ya? Bersih, malah jauh lebih baik dari sebelumnya aku minta-minta seperti itu gitu loh. Makanya, oh iya ya, aku yakin memang Allah tuh maha baik, Tuhan itu maha segala-galanya lah gitu. Bener. Sekarang percaya, udahlah ternyata lebih enak yang seperti ini aja gitu. Gitu loh Kak. Oke. Kayak gitu teman-teman kerabat lampion, cerita dari Kak Feby yang tadinya ingin merubah hidup dengan cara jalan instan, malah berubah menjadi beban untuk hidupnya sendiri. Balik lagi, percaya nggak percaya tergantung ke teman-teman masing-masing. Gitu. Oke, Kak Feby, terima kasih sudah menyempatkan waktu bercerita. Buat teman-teman yang ingin bercerita di Lampion Kelam, bisa kalian kontak ada di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini supaya channel ini dapat berkembang bareng sama teman-teman di rumah. Oke? Gua Kopling pamit undur diri, selamat malam dan terima kasih.